harus dihindari. Oke. Nah, dalam melakukan penelitian tentu ada step by step yang harus kita lakukan. Untuk riset-riset awal sebelum lebih jauh ke racun, ke toksik, ke antibakteri dan lain sebagainya, kita harus mengenali terlebih dahulu apa saja spesies amfibi yang ada di sekitar kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di surat yang pertama kali turun dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Para ulama mengartikan kata baca itu yang dibaca adalah kalimat-kalimat Allah. Nah, ulama membagi kalimat Allah itu menjadi dua, ada yang ayatul kauniyah dan ayatul qauliyah. Ayatul qauliyah itu ayat-ayat Allah yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat Allah yang termasuk dalam ayat al-kauniyah itu ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Itulah yang harus dibaca, dalam hal ini difahami. Nah, oleh karena itu ketika kita sebagai sivitas akademika biologi melakukan identifikasi terhadap satu hewan tertentu, kemudian kita bisa mempublikasikan hasilnya dan bisa mempertanggungjawabkan hasilnya karena kita melakukannya dengan tahapan-tahapan ilmiah dan petunjuk-petunjuk yang saintifik, maka kita sebenarnya sudah melakukan satu ibadah yaitu dalam rangka membaca ayat-ayat Allah yang termasuk dalam ayatul kauniyah. Nah, oleh karena itu jangan memisahkan bahwa belajar biologi yang identifikasi hewan tumbuhan itu tidak ada kaitannya dengan agama, tidak, justru sangat berkaitan. Nah, oleh karena itu landasilah terus semua aktivitas kita semua, khususnya di biologi ini, dengan landasan agama, supaya itu menjadi spirit bagi kita dalam melakukan penelitian. Okay. Nah, untuk identifikasi amfibi itu ada ada metode-metodenya, ada scientific guidingnya. Nah, ini saya akan jelaskan secara singkat. Cara untuk mengidentifikasi katak itu diantaranya yang pertama dengan mencatat ciri morfologi. Ciri morfologi apa saja yang akan diambil itu sudah saya sampaikan di buku panduan perkuliahan di gambar 12.13 sampai 12.21. Selain ciri morfologi, kita juga perlu mendengar suara katak. Nah, oleh karena itu nanti ya teman-teman yang mendapatkan tugas identifikasi katak jadi perlu membawa recordernya untuk merekam suara katak. Karena satu spesies akan menghasilkan suara yang unik yang hanya dikeluarkan oleh spesies itu, dan bisa juga menggunakan genetic identification, namun ini tidak akan kita lakukan pada level tugas. Alat apa yang dibutuhkan ya? Yang karena dia risetnya malam, identifikasinya atau pengamatannya malam, jadi kita butuh senter, kemudian kalau bisa senter kepala. Oke, ini lebih efektif dan efisien. Kemudian ada sarung tangan. Ini sarung tangan untuk melindungi kita kalau sewaktu-waktu ada amfibi yang beracun. Kemudian alat penangkap, kemudian toples, perekam suara, dan ada yang belum saya tulis yaitu kamera. Oke. Kalau memungkinkan ditangkap, silakan ditangkap untuk diambil dan identifikasi, tapi jangan dibunuh semuanya. Kalaupun tidak memungkinkan, silakan foto langsung di lapangan. Nah, dalam identifikasi katak di lapangan ada cara tertentu. Salah satunya adalah ketika kita melakukan penyenteran pada amfibi. Nanti bisa dipraktikkan. Yang kita senter itu langsung mengenai ke organum visusnya atau mengenai matanya. Nah, hal itu akan menyebabkan katak tidak akan bergerak dan tidak akan berpindah karena dia silau dengan cahaya senter yang akan kita berikan. Dengan diamnya katak itu maka kita bisa mengidentifikasinya, mencatat ciri-cirinya dan mengambil gambarnya. Oke.
ini beberapa gambar saya ambil dari buku panduan yang menjelaskan bentuk-bentuk morfologi dari masing-masing spesies pada amfibi. Yang gambar 12.19 ini perbedaan bentuk selaput, nanti perlu diambil di lapangan data ini. Yang A ini spesies dari Hyalarana nicobariensis. Selaputnya dilihat, selaput sampai pada ruas kedua dari appendixnya, alat geraknya. Oke, ini adalah ruas pertama, ini ruas kedua, ini ruas ketiga. Oke, ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga, ruas keempat. Selaputnya sampai di ruas kedua. Oke, seperti ini. Ini namanya sampai di ruas yang kedua. Ini untuk Hyalarana nicobariensis. Kemudian untuk spesies Odorana hoshii, selaput sampai pada ruas paling ujung. Ini ruasnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ruas dan selaputnya sampai ruas paling ujung. Baik, seperti ini. Beda dengan Leptobrachium hasselti, selaput tidak penuh, tidak banyak interaksi dengan sungai. Oke, selaputnya tidak penuh, ya mungkin ini hanya sampai di ruas yang pertama, tidak sampai ruas kedua, bahkan sampai ujung. Nah, ada satu kaidah yang harus dipegang dalam belajar morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kaidah itu mengatakan struktur itu selalu mendukung fungsi. Ketika ada struktur yang khas pada satu hewan tertentu, itu menandakan bahwa struktur itu memiliki fungsi tertentu untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contohnya yang ini, Leptobrachium hasselti. Selaputnya tidak penuh karena memang fungsinya bukan untuk berenang, atau sebagian besar hidupnya bukan difungsikan untuk berenang di air, tapi dia sebagian besar hidupnya lebih ke daratan, tidak banyak berinteraksi dengan sungai. Baik, itu untuk bentuk selaput. Kemudian ada juga nih perbedaan lipatan supratimpanik dan dorsolateral pada amfibi. Lipatan supratimpanik itu yang mana sih? Yang ini. Oke, ini ada membran timpaninya, kemudian ada lipatan di dekat membran timpani. Itulah yang dinamakan dengan nama lipatan supratimpanik. Oke, kalau yang dorsolateral ini lipatan yang berada di daerah dorsal, yang berada di daerah atas, tapi lebih ke lateral, ke samping. Yang punggung ini kan bagian atas ini, dia lebih ke samping, makanya namanya dorsolateral. Dilihat dari letaknya, dia berada di dorsal, tapi agak samping atau lateral, sehingga namanya lipatan dorsolateral. Ini apakah ada atau tidak lipatan ini? Ini masing-masing spesies tentu berbeda. Oke, ini hal-hal yang harus diamati nanti di lapangan. Yang gambar 12.13 ini bagian-bagian tubuh kata. Oke, yang ini membran timpani, yang ini ada nares post anteriores, kemudian ini lipatan supratimpaniknya, kemudian ini lipatan dorsolateralnya. Oke. Terus ini ada kaki, tapi istilah yang paling tepat itu adalah appendix. Oke, appendix. Kemudian ini ada selaput yang sudah kita bahas tadi, selaput, ada kaki, dan ini ada istilahnya piringan jari. Bagi bufo, ini bagian tubuh pada kodok. Timpani ada, nah ini yang mungkin unik ya, alur parietal dan alur yang ada pada bufo. Ada alurnya ya seperti alur parit itu, ada alurnya. Kemudian ada kelenjar paratoid yang ini besar. Oke. Ini bagian anatominya. Nanti istilah anatomi lain dan istilah Latin dapat dilihat di buku panduan pembahasan alura. Banyak sekali istilah Latin yang wajib rekan-rekan mahasiswa fahami dan hafalkan, mulai dari istilah umum seperti anterior, posterior, dorsal, ventral, lateral, medial. Nah, itu harus dihafalkan. Yang anterior apa maksudnya? Bagian depan. Posterior bagian ke belakang. Dorsal bagian punggung. Ventral
bagian perut. Nah itu salah satu contohnya, dan banyak lagi nanti di bagian kalau sudah masuk ke organ-organ dalamnya banyak istilah-istilah latinnya, ada maxilla, mandibula, papilla dan lain sebagainya. Itu silakan rekan-rekan mahasiswa catat, kumpulkan pada satu buku catatan kecil dihafalkan, karena itu adalah salah satu indikator pembelajaran kita berhasil. Jadi rekan-rekan mahasiswa mampu menghafalkan istilah-istilah Latin yang tidak bisa dihafalkan oleh sembarang orang. Ya, saya bisa menyampaikan itu. Orang-orang yang tidak senang dengan pembelajaran anatomi itu sangat anti dengan istilah-istilah itu. Nah, di bagian dalam ketika terjadi sudah dibedah, beberapa organ yang bisa kita lihat. Yang pertama ini yang terlihat di gambar skematik ini adalah left lobe of liver. Ini bagian kiri dari livernya. Kemudian ini median lobe of liver, bagian tengahnya. Kemudian ini right lobe of liver, bagian kanannya. Kemudian ada left lung. Oke, ini paru-paru bagian kiri, paru-parunya seperti ini. Oke. Kemudian gallbladder, ini kantong empedunya. Stomach, oke, ini adalah lambung. Kemudian ada pankreas ya, ini kelenjar pencernaan. Kemudian ada spleen, limfa. Kemudian large intestine, usus besar. Ada urinary bladder, ini kantong urin maksudnya. Terus ada small intestine atau usus kecil. Ada duodenum, ini usus halusnya. Fat bodies, ini badan lemak. Kemudian right lung, ini paru-paru bagian kanan. Oke. Nah, sekali lagi saya sampaikan, daya ingat bagian-bagian anatomi dengan melihat gambar dan dengan melihat hasil pembedahan sendiri itu beda, jauh beda. Dengan melihat hasil pembedahan sendiri, daya ingatnya menjadi lebih lama. Oleh karena itu, saya tugaskan untuk membedah sendiri dan mencari nama-nama bagian itu sendiri. Sampai seterusnya kita akan ingat bagaimana bentuk paru-paru dari amfibi kalau kita yang membedah sendiri. Tapi kalau dari literatur, ya ingatannya jangka pendek. Oke, mengapa bisa seperti itu? Karena pengetahuan yang kita dapatkan itu dibangun dengan cara yang berbeda. Kalau yang berdasarkan teori itu dibangun dengan cara tanpa ditemukan oleh diri sendiri, sehingga daya ingatnya menjadi pendek. Namun pengetahuan yang kita hasilkan dengan kerja sendiri itu akan daya ingatnya menjadi lebih lama, dan itulah yang dimaksud dengan istilah pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang susah dilupakan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.